Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas peristiwa yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, di mana ada batita atau bayi belum sampai 3 tahun, tepatnya adalah 1 tahun 11 bulan atas nama Rafa Fauzan yang dikabarkan menghilang, kemudian beberapa hari setelahnya ditemukan di depan pintu masjid dalam kondisi yang sudah mengenaskan dan sudah tidak bernafas lagi. Salah satu hal yang sekarang ini menjadi perdebatan di masyarakat adalah terkait dengan orang tua dari adik Rafa Fauzan ini. Dengan segala hormat, dengan tidak mengurangi rasa berduka cita, tetapi juga ini kan kita pengen tahu ya apa yang sebenarnya terjadi dan harus dicari keadilan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada adik Rafa Fauzan yang ini tiba-tiba menghilang, dilaporkan tuh hari Selasa 10 Juni 2025 sekitar siang hari di rumah tetangganya yang lagi mengasuh dia atas nama Rizka di Gang Kapas di sana. Katanya kan tiba-tiba nggak nyampe 2 menit, dia lagi bareng sama anaknya ngejaga di dapur, kok pintu dapur katanya terbuka begitu aja dan adik Rafa sudah nggak ada lagi, nggak tahu di mana. Hanya katanya dalam hitungan 2 menit saja. Kalian juga tahu ya bahwa tetangga ini pun katanya juga warga sekitar mengalami kesurupan. Jujur aku nggak begitu percaya sih sama kesurupan ya. Mungkin ada indikasi ke arah sana, tetapi kesurupan itu kalau secara psikologi mungkin karena ada rasa bersalah yang sebegitu dalamnya, jadi dia seperti itu. Oke, kita bahas lebih detailnya. Dan di beberapa hari kemudian, tepatnya di 3 hari kemudian, setelah tanggal 10 hilang, di tanggal 13 Juni 2025 di hari Jumat, dia adik Rafa ditemukan ditaruh oleh seseorang di depan masjid yang ini sepertinya pelaku udah tahu banget teman-teman. Nama masjidnya adalah Jami Husnul Khotimah, jaraknya sekitar 3,5 kilometer dari rumah korban. Kenapa aku bilang sepertinya pelakunya udah tahu banget? Karena area ini itu waktu dicek sama penyidik, keterangan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Dedi Sitepu bahwa sudah diterjunkan tim dari Polda juga ke sana, Polres juga datang ke sana, dibantu juga dengan anjing pelacak. Daerah tersebut tidak ada dicium sama anjing pelacak. Ini adalah daerah yang baru. Kalau anjing pelacak itu sempat mengendus beberapa kali itu di area dekat sama lokasi di mana adik Rafa Fauzan itu menghilang di rumah tetangga tersebut. Nah, kemudian ada salah satu statement ya yang aku juga dengarkan dari salah satu warga atau marbot ya istilahnya yang menjaga masjid, yang dia itu menemukan adik Rafa. Jadi dia bilang dia itu menemukannya sekitar sebelum subuh. Jadi mereka sudah tahu karena di area masjid tersebut biasanya warga sekitar itu sering mengadakan Jumat Berkah. Jadi ibu-ibu setelah sholat subuh itu biasanya menyiapkan makanan, minuman setelah subuhan gitu untuk memberikan berbagi makanan di situ. Jadi si pelaku ini dugaannya dia sudah tahu bahwa bakal rame di hari itu. Makanya ditaruhlah jasad dari adik Rafa atau Rehan ini sekitar jam setengah 4 pagi atau jam 4 pagi. Karena dikatakan bahwa saya jam setengah 4 atau jam 4 itu sudah di lokasi dan saya sudah menemukan. Kondisinya seperti apa? Karena kita kan tahu belum ada hasil otopsi karena orang tuanya merasa keberatan, dikatakan sudah ikhlas begitu. Ya, ini ada pro dan kontra sih. Ada beberapa orang juga bilang kayak ada kejanggalan gitu. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita dengarkan kondisinya seperti apa pada saat ditemukan. Adakah luka-luka senjata tajam atau benda tumpul, atau ada hal-hal khas atau unik lainnya yang dilihat oleh kasat mata ya? Karena hasil visum juga ada sebenarnya di sini. Yang Bapak lihat Pak, kondisi luka lebam atau ada apa? Cuma lebam-lebam aja ya. Kalau masalah luka, ada luka yang saya lihat tidak ada. Oke. Yang pertama luka lebam. Luka lebam ini ada dua kemungkinan ya, apakah lebam mayat ataukah lebam karena dibegitukan oleh si pelakunya. Karena kalau lebam mayat itu kan terjadi biasanya setelah sudah nggak lagi bernafas. Tapi kalau lebam-lebam yang dia itu sampai ke dalam, sampai ada pecah pembuluh darahnya, itu biasanya dilakukan penganiayaan ataupun hal-hal lainnya yang seperti itu. Jadi nggak bisa diketahui kalau nggak diotopsi. Ini penyebabnya apa? Lebam-lebam tersebut. Lebam mayat kah atau lebam karena kekerasan benda tumpul? Ya, itu kan terbuka ya, memang tidak ada ya. Tapi gitu kan enggak. Almarhum apa?
Alamannya kan udah berulat. Oke. Kalau luka terbuka secara pandangan matanya dari marbot masjid ini dia tidak melihat, tetapi kalau baunya, aromanya dia bilang sudah berulat. Oke, berarti ini kemungkinan besar ya sudah lebih dari 24 jam ya, sudah tidak ada lagi di dunia ini karena sudah sampai seperti itu. Udah, udah keciuman. Kecama-cama kan ini bekas motong sapi itu ya. Jadi keciuman darah. Itu apa kulit itu. Kecama-cama itu. Oke, jadi aromanya digambarkan dengan hewan tadi ya pada saat kalau buat kurban, aromanya mirip seperti itu. Nah, jadi kalau secara kasat mata kan dari keterangannya Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Dede Sitepu bahwa tidak bisa nih diketahui ada dua data penting terkait dengan waktu kematian dan juga penyebabnya karena tidak dilakukan otopsi. Yang dilakukan hanyalah visum, hanya melihat bagian luar. Kalau otopsi itu kan yang dilakukan nanti banyak ya, karena background dari orang tuanya ini setahu aku dari beberapa data media, orang tuanya pertama bapaknya bernama Rasiwan, merupakan ASN Satpol PP. Ibundanya bernama Hasni Faiza, ASN di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Jadi secara background mereka ini harusnya lebih knowledgeable ya, apalagi juga menjadi perawat atau dokter aku nggak tahu ya, karena kayaknya Hasni kemungkinan besar adalah perawat ya. At least dia adalah orang kesehatan. Dia tahu betapa pentingnya data tersebut. Kalaupun seandainya berubah pikiran tentang untuk dilakukan otopsi, masih belum terlambat kok. Karena gini ya, kenapa sih pentingnya harus ada yang namanya penyebab kematian dan juga waktu kematian itu berhubungan nanti untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. Misalnya gini ya, dengan segala hormat buat keluarga dari adik Rafa, aku tahu mungkin nggak tega gitu mungkin melihatnya, tapi yang pasti, kalau seandainya sudah ketahuan kira-kira nih waktu kematiannya adik Rafa ini dilihat dari kaku mayat, kemudian A, B, C, dan D, data-data teknis dari dokter forensik nanti mengatakan, oh ini sudah sekitar 40 jam setelah sebelum ditemukan. Dihitung tuh dari dilaporkannya hilang tanggal 10 sampai ditemukan kurang lebih jam berapa kira-kira adik Rafa ini meninggal dunia. Takutnya gini misalnya, ada yang bilang seandainya yang mohon maaf nih dengan segala hormat, ada praduga atas azas praduga tak bersalah, misalnya adalah kayak dugaannya si Rizka, tetangganya tersebut yang mengasuh adik Rafa, dikatakan bahwa saya nggak melihat dia itu di hari Selasa tanggal 10 jam sekian, katanya mungkin siang hari atau berapa exactly menitnya, pas dicocokin sama waktu kematian loh, kok ternyata waktu kematiannya itu lebih dari jam yang diklaim tersebut. Ini bisa menjadi petunjuk dari penyidik nanti loh, dari hasil otopsi menunjukkan misalnya setelah dihitung 40 jam seandainya begitu ya, adik Rafa ini berarti meninggalnya adalah sekitar tanggal 10 sekitar jam 8 pagi misalnya. Loh kok ibu bilang katanya itu jam 4 sudah hilang atau keluar nggak ada gitu. Ini bisa menjadi petunjuk. Dan apakah sekarang terlambat untuk tidak melakukan otopsi? Menurut aku belum terlambat ya untuk mencari tahu penyebab ini. Semakin lama memang semakin kecil potensi untuk mengetahuinya. Tapi juga aku yakin di dokter visum pun sudah mengambil foto-foto untuk mencari tahu tentang data kayak kapan kematiannya itu adalah bisa melalui otopsi ataupun juga dari foto-foto dengan melihat kaku mayat, dengan melihat sampel misalnya ada ulat. Ulat itu bertumbuh di tubuh manusia itu berapa jam, itu semua ada hitung-hitungannya. Aku rasa untuk data ini, walaupun tanpa otopsi detail, aku rasa dari pihak penyidik sudah mendapatkan gambarannya, walaupun tidak exactly precise gitu loh. Alangkah lebih baiknya kalau otopsi. Mudah-mudahan pihak keluarga bisa lebih terbuka untuk bagian ini. Kemudian juga mengenai penyebabnya. Penyebab kematiannya ini karena apa gitu. Kan dilihat sin tadi, misalnya banyak luka-luka lebam. Ini nggak tahu nih luka lebamnya apakah itu cuma minor ataukah gara-gara itu. Tentunya akan dicek adalah bagian vitalnya. Kayak jantung, kemudian juga kepala, atau mungkin jangan-jangan dia dibekap dan sebagainya. Ini kan bisa berhubungan nanti dengan pelaku agar tidak salah tangkap. Misalnya nih, ternyata pas pelakunya nanti seandainya ketahuan ditangkap, oh dia ngaku katanya memukul bagian kepala. Tapi ternyata penyebabnya bagian kepala tersebut yang dipukul tidak ada tuh bekas luka-luka tanda seperti itu. Ini kan bisa aja nanti salah tangkap atau dia pura-pura.
Nah, efek samping buruknya dari penolakan keluarga adik Rafa untuk tidak melakukan otopsi adalah sebagian masyarakat, aku lihat di sosial media, terutama di TikTok ya, aku lihat komentarnya di TikTokku teman-teman di Anjas Asmara, banyak yang mencurigai bahwa kan Mas Anjas tolong dibahas nih kasusnya adik Rafa yang di Singkawang, kok curiga sama keluarga gitu ya. I don't know teman-teman, karena dengan latar belakang mereka yang harusnya knowledgeable, kenapa mereka tidak mau melakukan otopsi? Padahal kalau secara hukum, secara undang-undang, beberapa kali aku ngobrol dengan dokter otopsi, sebenarnya kalau secara undang-undang jelas gitu ya, Bu Hastri kan pernah ngobrol juga ya, kalau kalian sempat menyimak beberapa talk show aku sama beliau, Bu Astri bilang bahwa sebenarnya tanpa adanya izin dari pihak keluarga pun pihak penyidik itu boleh Anjas melakukan otopsi tanpa ada izin kalau memang ada indikasi pidana. Tetapi karena kita lebih sistem kekeluargaan, jadi kita lebih berdiskusi. Aku berharap sekali lagi untuk keluarga dari adik Rafa Fauzan, mudah-mudahan memiliki kebesaran hati untuk dilakukan otopsi, untuk mencari tahu lebih dekat, lebih detail, kapan sebenarnya sudah berpulang dan juga penyebabnya apa, plus juga tanda-tanda lainnya apa. Apakah ada misalnya takutnya ada hal-hal yang di area pribadi dibegitukan oleh si pelaku, siapa tahu ada tertinggal jejak-jejak tertentu yang bisa menjadi petunjuk. Tes DNA menjadi salah satu bukti yang tak terbantahkan. Sekali lagi aku turut berduka cita untuk keluarga adik Rafa Fauzan, dan aku yakin ini pasti ada orang yang sengaja melakukannya. Titik terang utamanya menurut aku adalah dari pihak yang terakhir ketemu dengan adik Rafa. Kenapa dia kesurupan? Coba digali lebih dalam, apakah karena rasa bersalah atau karena apa. Dan aku yakin sekali pelakunya ini adalah orang sekitar. Karena dia tahu exactly jam berapa di masjid tersebut akan ramai. Dia masih ada rasa sayang sepertinya, dia menaruhnya di depan masjid. Dan motifnya apa dari kasus ini? Semoga segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Anjas Asmara. Sampai jumpa.